Bukan saatnya lagi, coba-coba di Timnas Indonesia versus Jepang. PSSI tegaskan tidak bayar atau sewa pemain keturunan, untuk bela Timnas Indonesia. Ingin balas dendam, media Vietnam merasa lega, Shin Tae-yong turunkan Timnas U22 Indonesia di Piala AFF 2024. Kabar buruk hampiri Jepang jelang lawan Timnas Indonesia, di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Roci Putirai semprot pengkritik Timnas Indonesia, otak mereka miring. Jepang menunjukkan dominasinya di grup C, kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan catatan tak terkalahkan. Bisakah Timnas Indonesia mencuri poin? Timnas Indonesia akan menghadapi Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, pada 15 November mendatang. Pelatih Shin Tae-yong telah memanggil 27 pemain, tanpa nama baru dalam daftar. Yakob Sayuri dan Yance Sayuri kembali masuk, setelah sebelumnya absen akibat cedera. Apakah kehadiran kedua pemain ini akan mengubah pola permainan Indonesia? Sepertinya tidak. Dalam 4 pertandingan terakhir, Shin tampak sudah menetapkan pemain utamanya. Tinggal menentukan strategi, apakah akan bermain ofensif seperti saat menghadapi China dan Bahrain, atau defensif seperti melawan Australia. Mengingat kekuatan Jepang, strategi defensif tampaknya akan lebih diprioritaskan. Apalagi, serangan balik terbukti menjadi senjata efektif. Sejauh ini, formasi bertahan dapat membuat lawan tangguh frustrasi, sekaligus memberi peluang untuk mencuri gol ketika lawan lengah. Sistem pertahanan Shin, dengan 3 bek sejajar, hampir tidak pernah diubah. Jai Itzes, Mes Hilgers, dan Rizky Ridho menjadi opsi utama, selain Justin Hubner. Untuk bek kiri, Calvin Verdong kemungkinan tetap diandalkan. Sementara posisi bek kanan, menjadi persaingan antara beberapa pemain potensial. Selain Sandy Walsh, Eliano Rejders dan Yakob Sayuri juga berpeluang. Ketiganya memiliki kemampuan bertahan yang baik, serta kecepatan dalam membantu serangan. Namun, siapa yang paling kuat dalam bertahan? Menghadapi Jepang, Indonesia membutuhkan pemain yang tangguh dalam duel individu, dan tidak mudah terpancing aksi individu lawan. Pilihan gelandang bertahan akan berperan penting di sini. Jika Nathan Choaon dan Hubner yang dipilih, ini bisa jadi tanda bahwa strategi bertahan total akan diterapkan. PSSI menegaskan bahwa pihaknya tidak membayar pemain keturunan untuk memperkuat Timnas Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Sekjen PSSI, Yunus Nusi, sebagai tanggapan atas pertanyaan dari anggota DPR RI, fraksi PD Perjuangan, Boni Triana. Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 10 DPR RI, Boni mempertanyakan apakah PSSI membayar pemain keturunan untuk bermain dalam posisi tertentu. Boni mengajukan pertanyaan ini dalam forum di gedung DPR RI. Saat ini, ada sekitar 15 pemain keturunan yang memperkuat Timnas Indonesia, seperti Sandy Walsh, Jordi Amat, Shane Patinama, Ivar Jenner, Rafael Struijk, Justin Hubner, Nathan, Tom Haye, Ragnar Oratmangon, Jai Itzes, Calvin Verdong, Marten Paes, Mes Hilgers, dan Eliano Rejders, serta Jens Raven di Timnas U20. Selain itu, Kevin Dix sedang dalam proses naturalisasi untuk bisa bermain bagi Timnas. Pemain-pemain keturunan ini diharapkan dapat memperkuat Timnas karena memiliki darah Indonesia dari pihak keluarga, baik ayah, ibu, kakek, maupun neneknya. PSSI menegaskan bahwa mereka tidak melanggar aturan FIFA. Boni Triana sempat menyatakan bahwa pemain keturunan tersebut seolah disewa atau dipekerjakan untuk posisi tertentu berdasarkan keterampilan spesifik mereka. Ia mempertanyakan, apakah PSSI telah mempertimbangkan pemain lokal di posisi tersebut sebelum memilih opsi naturalisasi. Menanggapi hal ini, Yunus Nusi membantah anggapan bahwa PSSI membayar pemain keturunan untuk membela Timnas. Ia menegaskan bahwa PSSI tidak mengeluarkan dana untuk naturalisasi, dan para pemain bersedia membela skuad Garuda, karena memiliki ikatan batin dengan Indonesia. Menurut Yunus Nusi, sebagian besar pemain keturunan bergabung dengan semangat, dan dukungan dari keluarga besar mereka yang berdarah Indonesia. Ia mengapresiasi komitmen dan semangat mereka dalam membela Timnas. Kehadiran para pemain keturunan ini, kini memperkuat Timnas Indonesia, yang tengah berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, dengan peluang besar untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Keputusan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, untuk membawa tim U22 ke Piala AFF 2024,
menuai berbagai reaksi dari negara-negara peserta, termasuk Vietnam. Langkah ini menarik perhatian media Vietnam, yang melihatnya sebagai peluang besar bagi tim mereka untuk meningkatkan kesempatan meraih gelar juara. Tidak membawa timnas senior dianggap sebagai strategi Shin Tae-yong, untuk lebih fokus pada persiapan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Media Vietnam, The Thao 247, bahkan mengungkapkan rasa lega dengan keputusan tersebut. Mereka menyebut, bahwa langkah ini tidak hanya mempermudah jalan bagi Vietnam menuju juara, tetapi juga membuka kesempatan bagi Vietnam untuk membalas kekalahan dalam 3 pertemuan terakhir melawan Indonesia. Sebagai informasi, dalam 3 laga sebelumnya, timnas Indonesia berhasil mengalahkan Vietnam, termasuk kemenangan di Piala Asia 2023, dan 2 kemenangan di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hasil-hasil ini menjadi pengalaman pahit bagi Vietnam, yang kini berambisi untuk membalas kekalahan tersebut di Piala AFF 2024. Keputusan timnas Indonesia hanya menggunakan tim U22, membuat timnas Vietnam merasa lebih lega, tulis The Thao 247 dalam artikelnya. Vietnam memiliki ambisi besar untuk menjuarai Piala AFF 2024. Berdasarkan hasil undian, timnas Indonesia berada di grup B bersama Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Vietnam, yang dikenal sebagai The Golden Star Warriors, dipandang sebagai pesaing kuat Indonesia di grup tersebut, apalagi setelah mengetahui bahwa Indonesia hanya akan diperkuat oleh tim U22. Harapan Vietnam untuk menjadi juara semakin meningkat, terutama dengan absennya tim senior Indonesia. Shin Tae-yong telah mengonfirmasi keputusan ini. Menurut pelatih asal Korea Selatan tersebut, timnas Indonesia akan fokus pada agenda utama, yakni babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam pernyataannya di FX Sudirman, Shin Tae-yong menjelaskan bahwa membawa tim U22 ke Piala AFF merupakan keputusan taktis yang mungkin membuat kekuatan Indonesia sedikit berkurang dibanding tim-tim lain di turnamen. Kami akan membawa timnas U22 ke Piala AFF 2024, jadi mungkin kemampuan tim akan sedikit. Berita kurang menyenangkan datang bagi Jepang, jelang laga melawan timnas Indonesia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kabar buruk tersebut adalah absennya striker andalan mereka, Ayase Ueda, akibat cedera. Klub Ueda, Feyenoord, mengumumkan bahwa Ueda akan absen hingga akhir tahun ini. Ueda mengalami cedera pada bagian atas kakinya, saat melawan Ajax di Liga Eredivisie. Penyerang kami harus absen sampai jeda musim dingin, akibat cedera pada bagian atas kakinya, demikian pernyataan resmi Feyenoord. Hal ini memastikan, bahwa Ueda tak bisa memperkuat Jepang saat melawan Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada 15 November 2024. Ueda yang berusia 26 tahun, adalah salah satu pemain andalan Jepang di putaran ketiga. Ia telah mencatatkan 30 penampilan dengan 14 gol sejak debutnya pada 2019. Pelatih Jepang, Hajime Moriyasu, telah mengetahui cedera Ueda, dan sedang mempertimbangkan pengganti yang tepat. Jika memungkinkan, saya ingin memanggilnya kembali dalam kondisi fit, ujar Moriyasu. Saya berharap ia segera pulih, dan dapat kembali membela tim. Untuk saat ini, saya akan memilih pemain lain untuk menggantikannya, tambahnya. Legenda timnas Indonesia, Rochi Putirai, merasa bingung dengan kritik yang terus ditujukan pada timnas Indonesia. Menurutnya, tidak perlu membandingkan pemain lokal dengan pemain keturunan, yang penting adalah pencapaian tim. Ex-pemain timnas era 90-an ini mengapresiasi performa anak asuh Shin Tae-yong, yang berhasil mencapai putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ngapain terlalu banyak omong? Timnas sekarang sudah bagus, apalagi yang dipertanyakan? Pernah nggak kita lolos sampai putaran ketiga? Belum pernah kan, ujar Rochi di Jakarta. Jadi, apalagi yang perlu dipersoalkan? Tim ini memang bagus, tambahnya. Menurut Rochi, kritik terhadap timnas Indonesia tidak logis, dan hanya mencerminkan pola pikir yang negatif. Bagi saya, kalau ada komentar miring, mungkin itu dari pikiran mereka yang tidak lurus, katanya. Mereka belum tentu mau mendukung timnas Indonesia, tapi komentar terus, lanjutnya. Rochi menegaskan, dengan performa positif saat ini, timnas Indonesia butuh dukungan penuh. Dia yakin, bahwa dengan dukungan dari jutaan masyarakat Indonesia, skuad Garuda bisa memberikan hasil yang membanggakan. Jadi, setelah melihat hal positif ini, sebagai pecinta sepak bola, kita tinggal dukung saja. Support itu mudah, nggak susah, tutupnya.